Aku kan jajan gitulah, terus aku sebenarnya beli pangsit Cilok juga. Cuman menurut aku tuh rada kurang gitu. Akhirnya karena aku juga suka masak, jadi aku cobalah recook. Dan akhirnya menurut aku oke. Terus kayak mereka tuh pada interest gitu loh, kayak jual dong. Kira-kira di atas 1 lebih lah omset kotornya. Wow, keren banget. Hai Kema FPIK, perkenalkan aku Davina Resa Maharani, salah satu mahasiswi aktif di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang saat ini diberi kesempatan untuk jadi host di acara FPIK Yes. FPIK Yes itu apa sih? Merupakan salah satu talk show, yaitu FPIK Young Entrepreneur Associate 5, yang diadakan oleh Departemen Ekonomi Kreatif BEM FPIK Unpad, dan bertemakan mengenai entrepreneurial mindset, empowering students to create and innovate. Nah, temanya udah keren banget. Tentunya narasumber kita juga pada hari ini keren banget dong. Dan hari ini aku udah ditemuin sama narasumber kita. Boleh deh Teh Alika bisa diperkenalkan lebih lanjut. Halo semua, aku Alika Ramadhi Alkana, mahasiswa aktif Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2023. Oke, salam kenal Teh Alika. Salam kenal Teh. Ya di sini kita bakalan sharing session gitu ya sama Teh Alika, terutama tentang usaha yang dijalani oleh Teh Alika. Mungkin yang pertama, kira-kira apa nih teman-teman yang di rumah dan lagi nonton juga pengen tahu usaha yang dijalani sama Teh Alika saat ini? Oke, aku di sini buka F&B, food and beverage. Aku jual pangsit chili oil. Oh iya, wah. Karena aku juga sebagai pecinta dimsum juga gitu ya, jadi kayak merasa interest banget nih sama usaha yang dijalani sama Teh Alika. Oke, selanjutnya nih, apakah kamu ini ngejalanin bisnis ini sendiri atau mungkin dibantuin teman ataupun keluarga? Oke, aku buat ini tuh sendiri. Jadi semua aku buat sendiri, dari aku buat produknya, aku juga yang pemasarannya, sama aku yang nganterin segala macamnya aku sendiri. Keren banget, jujur. Wow, sebagai mahasiswa bisa membuat produk, selain itu mengelolanya sendiri. Keren banget. Oke, selanjutnya nih, ada reason atau alasan gak sih kenapa milih untuk membuka usaha ini? Terus udah gitu juga motivasi apa yang membuat kamu, apalagi sebagai mahasiswa nih, sibuk gitu kan? Iya, terus kenapa sih kamu memilih untuk membuka usaha ini? Oke, kenapa aku milih pangsit chili oil? Karena chili oil tuh lagi hype banget gak sih belakangan ini. Jadi kayak pasti orang-orang banyak dong yang interest dan tertarik banget sama chili oil. Terus karena ini tuh aku sebenarnya buka usahanya di bulan sekitar November Desember, kan itu dimana musim hujan ya. Pasti tuh kayak pangsit rebus enak gak sih? Jadi aku ngecek timing sih. Jadi aku gabungin gimana sih pangsit campur chili oil, udah pasti enak banget ya sih. Jadi aku ngikutin timing aja sih. Wow, keren banget. Tapi emang setuju sih kalau lagi hujan-hujan, apalagi sekarang juga kan lagi musim hujan, cocok nih makan yang kuah-kuah, yang pedes-pedes gitu kan. Oke, selanjutnya karena tadi udah diceritain nih motivasi apa dan kenapa memilih pangsit chili oil ini untuk dijadikan usaha. Aku pengen tahu dong sejarah awalnya nih kamu bisa membuat usaha ini. Oke, kan ini aku mulai di 2023 akhir. Sebenarnya ini karena aku baru putus. Jadi aku kan setiap pulang aku biasa main gitu kan sama dia. Cuman karena aku udah putus, jadi aku bingung nih mau ngapain, gabut banget. Kesibukan, iya. Ya. Jadinya akhirnya aku kan jajan gitulah, terus aku sebenarnya beli pangsit Cilok juga. Cuman menurut aku tuh rada kurang gitu. Jadi kayak kurang rasa, kurang bahan, semuanya kayak kurang lah. Akhirnya karena aku juga suka masak, jadi aku cobalah recook. Dan akhirnya menurut aku oke. Terus abis itu aku tuh pasang di platform Loket. Ya, by teman-teman aku doang. Terus kayak mereka tuh pada interest gitu loh, kayak jual dong. Terus akhirnya aku kayak, oh ya udah aku jual nih ke teman-teman aku. Cuman aku pikir kayak, ya udahlah by teman-teman doang ya. Gak expect ternyata orang-orang lain kayak teman-temannya teman aku pun jadi interest juga. Jadinya aku coba buka usaha ini untuk keluar, lingkup luar.
Keren banget. Ini bisa ngemotivasi yang lain juga gak sih yang baru putus ternyata bisa ngerintis usaha dan makan sampai sesukses ini gitu ya. Keren banget. Oke, selanjutnya nih, kira-kira kan dari memulai usaha pasti ada biaya atau modal. Untuk dari kamu sendiri sebagai mahasiswa yang mungkin kayak susah ya untuk mengatur keuangan saat ini gitu. Dan kalau kamu sendiri ada tips atau dari awalnya gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri, aku sebelum mulai usaha sebenarnya ngecek dulu ya modalnya. Kira-kira oke nggak di budget aku sendiri, dan lihat juga untung dari ini tuh cukup nggak, maksudnya balik modal nggak. Kalau misalnya oke dan menurut aku balik modal pun, jadi aku bakal jual ini. Keren ya. Karena ini tuh nggak terlalu mahal gitu loh teh modalnya, jadi kayak masih oke di aku. Oke, jadi mungkin lebih kayak di make sure lagi aja gitu, budgetnya sesuai apa enggak. Keren sih. Oke, selanjutnya nih aku mau bertanya-tanya juga sama Teteh mengenai strategi yang udah dipromosikan. Tadi kan udah di-mention juga dari loket awalnya. Terus udah gitu gimana sih cara Teteh biar usaha Teteh makin dikenal sama banyak orang? Oke, karena dari loket itu kan teman-teman aku beli nih. Terus mereka tuh pasang Instastory gitu di Instagram, kayak enak banget, kayak pada beli dong gini-gini. Terus akhirnya teman-teman punya teman aku pun jadi interest. Iya, jadi pada DM aku jadinya kayak mau juga dong, mau juga. Akhirnya aku promosi terus di Instagram pertamanya, kayak hampir tiap minggu tuh bisa 2 kali post Instagram. Terus habis itu karena itu kan di rumah ya, di Tangerang. Karena aku ke Nangor, aku jadinya buka lagi dong. Tapi kan teman-teman aku di Nangor tuh belum sebanyak itu. Jadinya aku coba untuk post di DAU. Oh, di DAU. Iya, karena dari DAU juga lumayan banyak banget teh ternyata interestnya. Jadi karena kayak bisa gitu. ngecakup bukan hanya dari FPIK aja gitu ya, dari fakultas lain pun. Keren banget. Jadi udah digunain beberapa platform ya tadi kayak Instagram, terus udah gitu juga Twitter gitu teman-teman, keren banget. Oke, selanjutnya nih, menurut kamu sendiri kalau misalnya untuk pemasaran ini yang penting itu apa? Apakah mungkin dari look-nya atau mungkin dari rasanya atau apa? Kalau menurut aku poster juga penting ya teh, karena kalau misalnya orang kan belum tahu ya rasanya tuh gimana, pasti orang pertama tuh lihat dari poster dulu. Jadi kalau menurut aku poster tuh penting banget. Abis itu ya rasa udah pasti nggak sih, kayak gitu sih teh. Oke, jadi mungkin dari posternya yang menarik gitu ya, biar orang-orang jadi kayak tertarik untuk membeli produknya. Oke, selanjutnya nih, strategi yang kamu gunain untuk memasarkan produk tadi selain yang dari Twitter atau mungkin dari kenalan temen dari Instagram segala macam, kira-kira ada yang kurang nggak sih atau yang harus kamu kembangin lagi ke depannya? Mungkin biar bisa mencakup lebih bukan hanya di Universitas Padjadjaran atau mungkin di lainnya. Kayaknya sih nggak ada ya untuk keluar tuh aku juga masih bingung gimana caranya, karena aku masih sendiri. Karena aku buat sendiri, jadi masih belum ke-handle banget kalau untuk keluar banget. Cuman jadi ini tuh buat sampingan gabut doang sih teh sebenarnya, kayak ada pemasukan tapi aku kayak ada kerjaan juga, jadi nggak gabut-gabut banget. Paling kayak gitu sih. Tapi iseng-isengnya produktif ya, keren banget. Ya, bisa dicontoh juga mungkin buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya gabut bisa tuh buat usaha kayak Alika atau mungkin yang lainnya. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya juga, kira-kira omset yang selama ini telah kamu dapatkan dari penjualan usaha ini berapa? Oke, karena ini aku by pre-order, seminggu itu aku bisa 4 kali pre-order. Sebulan itu bisa 4 kali pre-order, jadi kayak seminggu sekali. Nah, sekali pre-order itu aku bisa 15 sampai 20 pack pangsit. Jadi mungkin kira-kira di atas 1 lebih lah omset kotornya. Wow, keren banget. Jujur, wah. Jadi dalam 1 minggu itu kurang lebih 20 pack ya? Iya, 20 pack. Keren banget, apalagi kalau berbulan-bulan terus berjalan, omsetnya lumayan banget ya, apalagi buat mahasiswa. Oke, selanjutnya aku mau nanya juga nih, ini yang beneran aku penasaran banget sih dari kamu, karena sebagai seorang mahasiswa yang menghadapi kesibukan, jadi maksudnya dalam perkuliahan aja udah hektik banget. Praktikum, riset, segala macam gitu kan. Terus gimana sih cara kamu nge-manage waktu, terus nge-manage gimana caranya biar kamu bisa punya energi terus untuk bisa menjalankan usaha ini sambil berkuliah? Oke. Kalau misalnya kayak gini sih, aku ini sih teh punya timing gitu loh, kayak bisa ada manage waktunya gitu. Aku punya jadwal sendiri. Kalau misalnya kayak gini nih, aku hari ini buat ada podcast, terus aku
pagi nih aku buat ini dulu. Jadi kayak aku udah nge-manage gitu dari hari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak udah tahu gitu mau jam berapa sih aku buatnya, mau kapan sih aku open PO-nya. Nah, kalau aku open PO pun aku ngecek dulu timing jadwal aku. Aku ada kelas nggak, aku ada acara agenda apapun atau enggak. Baru aku open. Kalau misalnya penuh dan padat, aku mungkin akan close gitu sih Teh. Keren banget. Jadi mungkin kayak lebih dibuat to-do list aja ya per harinya ngapain aja atau weekly planner gitu ya. Oke, buat teman-teman yang nonton juga ini bisa jadi inspirasi banget karena keren banget gitu ya. Sebagai mahasiswa sekarang emang penting banget untuk time management. Oke, selanjutnya nih. Kira-kira harapan kamu mengenai usaha kamu sekarang kayaknya? Harapan aku semoga pangsit aku tuh bisa lebih banyak dikenal orang. Maksudnya bukan bukan di lingkup Unpad doang, bisa keluar lagi. Terus bisa bukan cuman aku yang kerja, tapi aku punya partner atau mungkin kayak staff lagi gitu loh. Jadi kayak gitu sih Teh. Oke, ya semoga pangsit chili oil kamu ini bisa terkenal lagi gitu ya, bukan hanya di lingkup Universitas Padjadjaran tapi di luar lainnya. Dan selanjutnya juga mungkin kamu bisa mempromosikan ada Instagramnya mungkin atau mungkin pakai Instagram kamu pribadi untuk menjualnya. Oke, aku biasanya sih aku ada Instagram tapi masih belum on banget. Cuman paling aku di Instagram pribadi aku sendiri. Untuk Instagram pangsitnya itu cookit. KOQ.it. Terus kalau misalnya Instagram aku tuh @alika_klan_. Di situ sih Teh paling. Jadi mungkin teman-teman nih kalau yang penasaran setelah nonton ini aduh lapar pengen beli nih atau pengen ikut pre-ordernya bisa langsung cek Instagramnya aja. Oke, pertanyaan tadi menutup sharing session kita gitu ya di talk show ini. Terima kasih untuk Alika narasumber kita hari ini yang keren dan sangat inspiring banget gitu ya untuk kita semua. So, itu aja dari kita berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.